Baik, saudara, kelas kita malam hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu model-model pernikahan berdasarkan gaya menyelesaikan konflik. Ya, model-model pernikahan berdasarkan gaya menyelesaikan konflik. Berarti dari judul ini kita sudah bisa menebak bahwa tiap-tiap orang itu memiliki gaya yang khas atau unik dalam menyelesaikan konflik. Setiap pasangan bisa berbeda dengan pasangan yang lain dalam menyelesaikan konflik. Bahkan suami dan istri bisa memiliki gaya yang berbeda. Maka di sini perlunya kita untuk nantinya mengenali kita termasuk model yang mana dan pasangan kita termasuk model yang mana supaya kita bisa menyesuaikan diri dan tidak lagi kemudian saling menyalahkan, ya. Karena kebanyakan saling menyalahkan itu karena kita tidak memahami keunikan dari pasangan kita. Kita memaksakan gaya kita kepada pasangan kita. Maka di sini pentingnya untuk kita mengenali akan gaya penyelesaian konflik kita dan pasangan, dan kemudian untuk mencoba kita mencoba untuk memahami, menerima, dan tentu akan mencari titik temunya supaya ketika terjadi konflik itu enak untuk menyelesaikannya, ya. Saya harap bisa berdua-dua ya dengan pasangan masing-masing, jangan berjauhan, dekat-dekat saja begitu. Dan pesan saya ketika nanti ditampilkan poin-poin-poin, ya biasanya kan itu kemudian ngena kepada salah satunya ya, bisa kena suami atau kena istri. Nah, ketika ketika kita merasa poin-poin tertentu itu mengena kepada pasangan kita, tolong ya, jangan disindir pasangannya. Jangan diejek pasangannya, jangan ya. Jadi pada waktu kita mendengar, kemudian sama-sama belajar poin demi poin, lalu kita em, merasa bahwa ah ini poin ini kok kena pasanganku ini, kena suami atau istriku ini, maka harusnya sikap hati kita adalah menyadari itu dan ada kerinduan kita untuk menolongnya lepas dari kesalahan atau kekurangannya dia. Ya, jadi bukan menggunakan poin-poin yang disampaikan sebagai senjata ini untuk nembak ya, gitu ya. Bukan ya, jangan lakukan itu. Tapi ketika poin itu kena kepada pasangan kita, sadari dan bantu pasangan kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika poin itu kena pada diri kita, jangan mengeraskan hati ya. Jangan mengeraskan hati. Tidak ada yang sempurna kok. Jadi yang perlu adalah kerendahan hati untuk sama-sama kita bisa memperbaiki apa yang kurang untuk menjadi satu pasangan yang benar-benar bisa bertumbuh di dalam relasi kita dengan pasangan kita. Oke, kita kembali ke tema kita, model-model pernikahan berdasarkan gaya menyelesaikan konflik. Setelah konflik atau pertengkaran ya, itu bumbu atau racun ya dalam pernikahan ya. Siapa yang setuju bahwa pertengkaran itu adalah bumbu pernikahan? Racun. Oh, racun, langsung jawab racun ya. Kalau tidak ada pertengkaran, datar-datar aja, nggak enak gitu ya. Rasa-rasanya kalau ada pertengkaran itu wah, semacam ada sensasi tertentu ya. Jadi pernikahan itu dinamis begitu. Itu banyak orang memandang seperti itu ya, tapi sebenarnya salah ya. Konflik atau pertengkaran itu bukan bumbu pernikahan. Konflik atau pertengkaran itu racun pernikahan yang bisa membuat relasi pernikahan makin retak bahkan sampai hancur. Tetapi ketika konflik itu bisa diatasi, bisa diselesaikan, maka penyelesaian konflik itulah yang menjadi bumbu pernikahan. Ya, jadi bukan pertengkarannya, tetapi penyelesaiannya itu akan membuat pelukannya makin erat ya, yang membuat rangkulannya makin mesra, yang membuat ciumannya makin dengan segenap hati, itu ketika terjadi penyelesaian pertengkaran, bukan pertengkarannya. Ya, jadi kita setuju itu bahwa pertengkaran bukanlah bumbu, bahkan itu racun pernikahan, tetapi bisa menjadi bumbu ketika itu kemudian um, bisa teratasi dengan baik ya. Karena itu pasangan suami istri itu wajib ya, wajib
cakap menyelesaikan konflik. AI Liliani kelihatannya salah room ya. Bisa ditolong untuk bisa live ke Usia Indah ya. Apakah ada co-host di sini? Oke, Musa tak pindahin. Iya. Jadi karena penyelesaian pertengkaran itulah yang penting untuk menjadi bumbu pernikahan, maka pasangan suami istri itu wajib cakap menyelesaikan konflik. Jadi wajib cakap dalam menyelesaikan konflik. Karena kita sadar tak ada rumah tangga yang tanpa konflik ya, semua akan ada. Karena itu suami tidak hanya cakap cari uang, tapi mesti cakap menyelesaikan konflik dalam rumah tangganya. Seorang istri tidak hanya cakap mengurus rumah, tapi mesti cakap juga dalam menyelesaikan konflik. Penting karena penyelesaian itulah yang bisa membuat tadi ya, pelukan makin erat, ya, ciuman makin mesra. Itu karena penyelesaian konfliknya. Jadi penting untuk bisa cakap menyelesaikan konflik. Nah, kita akan membaca firman Tuhan. Boleh dibaca masing-masing di rumah ya. 1 Petrus 3 ayat 7 ya, kita baca sama-sama. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Yang istri jangan tersinggung ya ketika dikatakan kaum yang lebih lemah. Ini Alkitab yang ngomong. Kaum itu sebenarnya kata yang lebih tepatnya adalah bejana. Sebagai bejana yang lebih lemah. Kok bisa istri dikatakan sebagai bejana yang lebih lemah? Lebih lemah dalam hal apa? Apakah dalam hal karakter? Bukan. Apakah dalam hal iman? Bukan. Apakah dalam hal sifat? Bukan. Tapi ini secara umum lebih lemah secara fisik. Ya, semua kan mengakui ya secara fisik, secara umum wanita itu lebih lemah dibanding pria. Tapi ada wanita-wanita khusus memang yang kekuatannya lebih besar dari pria, memang ada. Tapi Alkitab ini bicara secara umum bahwa dalam hal fisik ya kebanyakan atau secara umum wanita itu lebih lemah dibanding dengan pria ya dalam hal fisik atau kekuatan fisiknya. Maka di sana diperintahkan suami harus hidup bijaksana dengan istrinya, dengan pasangan hidupnya. Mesti hidup bijaksana. Ya. Hidup bijaksana itu apa sih? Kata bijaksana itu di dalam kata aslinya, ya, kata Yunaninya, itu mengandung dua unsur yang penting ya. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah pengertian. Cuma tahu banyak, tapi gak ngerti-ngerti buat apa. Tapi orang biasa ngerti kalau nggak tahu. Jadi dituntut untuk punya banyak pengetahuan bagaimana berrelasi dengan istri, ya dalam konteks ini ya. Punya banyak pengetahuan bagaimana berrelasi dengan istri, punya banyak pemahaman tentang sifat-sifat istri, memiliki banyak pengetahuan tentang perbedaan suami dan istri, dan seterusnya, bukan hanya tahu banyak, tetapi mengerti keadaan istri dengan segala perbedaan dan keunikannya, dan kemudian itu teraplikasi dengan sikapnya terhadap pasangan hidupnya itu. Itu namanya bijaksana. Sangat berbeda dengan egois ya. Kalau orang egois itu kan enggak mau tahu ya. Aku mau pokoknya kamu ikut aku. Aku mau pokoknya kamu turutin aku. Aku mau pokoknya kamu begini, pokoknya kamu begitu. Lah ini orang enggak bijaksana. Ini suami enggak bijaksana kalau begitu ya. Apalagi kalau sudah menggunakan kalimat saktinya. Aku ini kepala keluarga. Kamu mesti tunduk. Kamu mesti nurut. Jangan melawan. Aduh, ini cuma baca Alkitab cuma sepenggal aja. Istri disuruh tunduk sama suami, tapi lupa bagiannya. Suami mesti mencintai istri seperti Yesus cinta jemaat, penuh pengorbanan, tidak egois, penuh kepedulian, penuh kelembutan. Jadi bijaksana itu sangat bertentangan dengan sikap egois ya. Karena itu diperintahkan untuk suami mesti bijaksana dengan istri. Di dalam konteks menyelesaikan konflik, bijaksana dengan istri itu berarti mengetahui banyak hal tentang perbedaan suami dan istri, mengetahui
banyak hal tentang bagaimana menyelesaikan konflik dan mengerti semua itu sehingga bisa bersikap tepat terhadap istrinya atau pasangan hidupnya. Nah, ini penting ya. Dalam menyelesaikan konflik, suami diminta untuk bijaksana. Jangan egois, jangan semaunya. Jangan. Tuh, tapi ini kan cuma untuk suami. Kalau begitu istri tidak bijaksana, tidak apa-apa dong. Tuh, jangan dulu kita lihat Titus. Titus 2, 4, dan 5. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ini bicara tentang istri ya, yang juga diminta untuk hidup bijaksana terhadap suami. Jadi perintah untuk bijaksana ini bukan hanya bagi suami, tapi juga bagi istri. Ya. Suami istri diminta oleh Tuhan, salinglah hidup bijaksana. Ya tadi ya, ada dua faktor ya, dua unsur ya. Ada pengetahuan, ada pengertian. Nah, demikian juga dalam menyelesaikan konflik, dalam menghadapi konflik. Itu mesti juga bijaksana ya. Dalam menyelesaikan konflik, mesti dengan bijaksana. Ya, kita bisa mengambil waktu sejenak untuk merenungkan selama ini kita selesaikan konflik dengan pasangan, kita merasa cukup bijaksana atau tidak. Kita merasa pasangan kita cukup bijaksana atau tidak. Kalau kita merasa cukup bijaksana, tapi pasangan kita mengatakan kurang bijaksana, maka kita jangan langsung memasang benteng tinggi ya. Kita mesti membuka hati untuk dikoreksi. Karena itu untuk kebaikan bersama begitu. Selama ini dalam menghadapi lika-liku konflik dengan pasangan, coba renungkan apakah kita cukup bijaksana sebagai suami, sebagai istri, atau tidak. Ya, salah satu tolok ukurnya adalah tentang keegoisan. Berapa banyak dalam konflik itu kita sangat meninggikan, menonjolkan egois kita, ego kita. Pada waktu itulah jelas kita bukan orang bijaksana. Tapi pada waktu kita lebih memikirkan pasangan kita, lebih memikirkan tentang kebersamaan, di sana ada bijaksananya. Ya, karena dua telah menjadi satu itu. Oke, kita akan lihat bagaimana seorang suami atau seorang istri yang boleh bijaksana di dalam menyelesaikan konfliknya ya. Pasangan yang bijaksana dalam menyelesaikan konflik itu pasti akan mengetahui dan mengerti cara yang tidak sehat, yang sepatutnya tidak boleh ada dalam menghadapi konflik. Misalkan cara yang tidak sehat, yang mesti dihindari supaya ada bijaksana itu. Yang pertama, mendominasi. Kalau ada masalah, wah, dia merasa di atas angin. Apakah karena faktor keuangan, faktor ekonomi, faktor sebagai kepala keluarga, dengan segala kelebihan yang ada, langsung mendominasi, menguasai pasangannya. Sehingga pasangannya tidak ada pilihan lain kecuali mengatakan iya. Biasanya kalau mendominasi ini disertai ancaman-ancaman ya. Ancamannya bisa dari ringan sampai yang ngaco bisa ya. Ancamannya dari mungkin tidak diajak ngomong ya, tidak diajak berdua, atau bahkan mungkin ancaman cerai. Wah, ini sudah sangat mendominasi ya. Ada konflik, ribut, karena tidak mau terjadi dialog, dia pokoknya pengennya menang, dia pokoknya pengennya dituruti, langsung pakai dominasi dia. Ini tidak selalu pria ya, wanita juga bisa ya. Karena mungkin faktor ekonomi atau faktor yang lain, wanita bisa mendominasi juga. Tapi ini adalah cara yang tidak bijaksana dalam menghadapi konflik, tidak bijaksana ini. Ya, mencoba menguasai pasangannya, mendominasinya, sehingga pasangan tidak punya pilihan kecuali menuruti dia. Ini cara yang tidak bijaksana, yang tidak sehat. Atau sebaliknya, menuruti semua keinginan pasangan. Wah, daripada ribut terus, sudahlah ikutin aja. Meskipun aku tidak senang, ikutin aja. Meskipun aku tidak setuju, ikutin aja. Yang penting dia senang, rumah tangga baik-baik saja. Ini juga cara yang tidak sehat ya.
ada celah, ada hina. Wah, mulutnya ini sudah tidak terkontrol ya. Yang harusnya ada di kebun binatang pindah semua ke rumah, ya, terlampiaskan untuk pasangannya. Wah, ini benar-benar tidak bijaksana ya. Benar-benar tidak bijaksana. Kalau sampai mencela pasangan, kalau sampai menghina pasangan, ketika ada konflik itu sangat tidak bijaksana. Membenarkan diri, padahal sudah nyata-nyata salah, tapi tetap anggap diri benar. Sudah nyata-nyata tidak benar, tetap anggap diri benar dengan berbagai macam alasan, ya, dengan cari kambing hitam dan lain sebagainya. Nggak mau mengalah, ya, meskipun salah nggak mau ngalah, pokoknya mesti menang. Ini cara-cara yang tidak bijaksana sama sekali, ya. Atau menarik diri, sudah tidak mau diajak ngomong, ya, menarik diri, menolak untuk bicara, tidak usah ngomong, pokoknya diem-dieman aja. Dan masih banyak contoh lain tentang cara yang tidak sehat, yang tidak bijaksana dalam menghadapi konflik. Dan ini mesti dihindari ya. Kita tidak boleh lagi mempertahankan poin-poin ini ketika terjadi konflik dengan pasangan kita. Tapi sebaliknya kita mesti juga tahu cara yang sehat bagaimana. Cara yang sehat, cara yang bijaksana dalam menghadapi konflik, jelas Alkitab menyuruh kita untuk menerapkan kasih agape. Kasih yang meskipun bukan kasih yang bersyarat, bukan kasih yang kalau. Kalau kamu hormat aku cinta kamu. Kalau kamu cinta aku hormat kamu. Tidak bisa begitu. Allah menginginkan dalam konflik apapun juga, ya, kasih agape itu mengalir untuk pasangan kita. Kasih yang boleh mengatakan kepada pasangan kita, meskipun kamu begitu, meskipun kamu begini, aku akan tetap respect sama kamu, aku akan tetap menghargai kamu, aku akan tetap menyayangi kamu. Ini penting sekali. Ya. Kita sebagai orang Kristen, sebagai jemaat yang telah mengalami kasih agape dari Kristus, kita diminta untuk menerapkannya untuk pasangan kita. Bukankah Alkitab mengatakan Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa? Ya, dia mengasihi kita demikian rupa, bahkan ketika kita masih berdosa. Maka bisa dikatakan meskipun kita masih berdosa, Kristus mencintai kita dengan luar biasa dan mau mati untuk kita. Maka kasih yang seperti itu yang mengalir untuk pasangan kita ketika terjadi konflik. Jadi kasih, sayang kepada pasangan bukan hanya ketika dalam keadaan damai-damai saja, tapi termasuk dalam konflik. Mohonlah anugerah Tuhan supaya kasih agape itu mengalir dari hatimu untuk pasanganmu. Dan itu cara yang bijaksana sekali. Ya, kasih itu bijaksananya Tuhan. Kasih agape itu bijaksananya Tuhan yang melampaui segala akal ya. Cara yang bijaksana dalam menghadapi konflik yang lain, komunikasi, jalin komunikasi. Justru dalam masalah yang rumit, maka komunikasi sangat makin dibutuhkan. Ketika menghadapi satu problem yang makin bulat, makin rumit, kemudian menarik komunikasi itu justru salah besar. Justru dalam masalah yang makin rumit, ya, perlu komunikasi yang lebih baik. Banyakan pasangan salah di situ ya. Ketika sudah rumit, bukannya membangun komunikasi yang baik, malahan menjauhkan diri, menarik komunikasi itu. Ya, tidak akan baik ya. Tetap respect dengan pasangan. Cara yang bijaksana dalam menghadapi konflik adalah tetaplah respect dengan pasangan. Jadi bukan hanya ketika pasangan baik, bahkan ketika pasangan mengecewakan, tetaplah respect kepada pasangan ya. Tetap respect, tetap menghargai dia. Seperti yang pernah saya ingatkan dulu, waktu pasangan jatuh, itu jangan diinjak-injak. Justru waktu dia jatuh, waktu dia gagal, maka di sanalah waktu yang paling tepat untuk engkau mencurahkan cinta kasihmu padanya. Ya, tapi kebanyakan orang, ya, ketika pasangannya gagal, mengecewakan, menyakiti, justru itu dipakai sebagai momen untuk menghancurkan, ya, melampiaskan amarahnya, menghancurkan pasangan yang telah melukai dia. Itu bukan ajaran Alkitab ya. Kita diminta sebagaimana
Kristus yang telah lakukan untuk kita. Kita yang sudah jatuh habis-habisan, Kristus datang untuk memeluk kita, membangunkan kita, dan membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Maka ketika pasangan kita gagal melakukan bagiannya, kemudian terjadi konflik, tolong untuk tetap respect dengan pasangan. Karena justru dalam kegagalannya lah waktu yang paling tepat untuk engkau memberikan pertolonganmu untuk pasanganmu. Ini bagian yang penting ya, untuk terus diingat ya. Cara yang bijaksana juga saling mendengarkan. Ya, karena tanpa mendengarkan, kita tidak akan terjalin satu komunikasi yang baik ya. Saling memenuhi harapan pasangan. Ini juga merupakan cara yang sehat, cara yang bijaksana. Ya. Saling memenuhi harapan. Karena terjadinya konflik itu pasti kebanyakan itu karena rasa kecewa. Rasa kecewa karena adanya harapan yang tidak terpenuhi. Maka ketika terjadi konflik, rendah hatilah ya untuk bertanya apa yang kau harapkan dari aku. Maka ketika pasangan mengungkapkan harapannya dari kita, maka kita mesti penuh semangat untuk memenuhi harapan itu. Karena itu adalah obat yang bisa mengobati akan luka hatinya itu. Jadi penting untuk saling memenuhi harapan pasangannya. Jangan cuek, jangan tidak mau tahu. Itu tidak bijaksana kalau tidak mau tahu tentang harapan pasangan ya. Tapi yang bijaksana, sebagaimana Tuhan perintahkan baik kepada suami maupun istri, adalah cara bijaksananya adalah memenuhi harapan pasangan. Jadi kita tidak boleh hanya mau didengarkan harapan kita, mau dipenuhi harapan kita mesti juga mau membuka telinga dan hati kita lebar-lebar untuk mendengarkan apa sih yang menjadi harapan pasangan. Dan kita punya hati penuh cinta kasih untuk memenuhi harapan itu. Maka ini adalah satu yang bijaksana. Terbuka, jujur. Itu merupakan bagian yang juga bijaksana ya dalam kita menyelesaikan konflik. Dan masih banyak item yang lain yang tentunya yang kita bisa tambahkan di sana. Bagaimana dengan bijaksana Tuhan kita menghadapi dan menyelesaikan konflik itu sendiri. Ya, tentu akan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi bukan hanya itu, malam hari ini kita akan lihat secara khusus bagaimana dengan bijaksana itu ya. Dengan perintah bijaksana itu, kita juga perlu mengetahui dan mengerti keunikan diri dan pasangan dalam menghadapi konflik. Seperti pengantar saya di awal, bahwa adanya model-model pernikahan dalam hal menyelesaikan konflik, kita perlu bijaksana terhadap pasangan kita. Bagaimana bijaksananya? Kita mesti tahu dan mengerti keunikan diri kita dan keunikan pasangan kita dalam menghadapi konflik. Karena memang ternyata tiap-tiap pasangan atau bahkan tiap-tiap orang itu bisa memiliki cara yang berbeda atau keunikan. Jadi dalam menerapkan bijaksana untuk pasangan kita, kita perlu mengetahui dan mengerti akan keunikan diri dan pasangan dalam menghadapi konflik ya. Karena tiap-tiap pasangan bisa punya keunikan, bahkan dalam satu pasangan itu suami dan istri juga bisa memiliki perbedaan dalam menyelesaikan konflik. Karena itu perlu kita kenal diri dan kenal pasangan, tahu supaya kita bisa saling mengerti. Dalam hal ini saya akan mengutip seorang psikolog Kristen di Amerika yang namanya adalah Dr. John Gottman. Dia mengadakan penelitian ya dalam jangka waktu yang cukup lama. Dia meneliti begitu banyak orang dalam menghadapi konflik, respon dan sebagainya. Dan dari penelitiannya itu, kemudian dia bisa menemukan paling tidak itu tiga tiga model ya pernikahan berdasarkan gaya menyelesaikan konflik. Ya ada tiga model, minimal ada tiga model ini ya secara umum. Jadi ketika nanti kita lihat akan tiga model ini, kita merasa tidak ada satupun yang cocok dengan kita, tidak apa-apa. Berarti nanti ada model yang keempat ya, gitu ya. Oke. Ada tiga yang secara umum. Yang pertama adalah validator style, yaitu apa ya model di mana seorang ini dalam menghadapi konflik itu dia justru menguatkan pasangannya. Ya, jadi dia justru menguatkan pasangannya. Jadi kalau ada konflik, dia yang aktif untuk menguatkan pasangannya. Nih, validator style. Yang kedua, volatile style. Ini adalah
yang tidak stabil. Ini pribadi yang tidak stabil. Nanti kita akan lihat tidak stabilnya bagaimana. Dan yang ketiga adalah model yang ketiga adalah conflict avoider style, yaitu model yang menghindari konflik. Ya, jadi ada 3 macam gaya atau model pernikahan seseorang ya, berdasarkan gaya menyelesaikan konfliknya. Yang pertama adalah ketika ada konflik, orang itu justru menguatkan pasangannya. Yang kedua, ada orang yang tidak stabil. Yang ketiga, ada orang yang menghindari konflik. Validator style, yaitu menguatkan pasangan. Jadi, ketika terjadi konflik, ada orang yang justru menguatkan pasangannya. Ciri-cirinya adalah begini ya. Ciri-cirinya adalah dia akan melakukan 3 tahap penyelesaian konflik. Ya. Yang pertama, tahap pertama yang dia lakukan adalah tahap pengukuhan. Ketika ada salah paham, ketika ada konflik, ya, ada pertentangan, maka yang dia lakukan adalah dia akan mengajak pasangannya untuk duduk bersama. Sudah, jangan marah dulu, ya. Sudah, jangan emosi dulu. Nanti kita cari waktu, kita duduk bersama, ya. Nah, dia akan mengatakan itu kepada pasangannya. Lalu setelah ada waktu duduk bersama, dia akan mendengarkan pasangannya. Coba, apa yang terjadi sebenarnya? Dia mendengarkan dan memberikan kesempatan pasangan untuk mencurahkan hati. Tidak apa-apa, kamu ngomong aja apa yang kamu rasain. Kamu ngomong aja apa yang jadi salahku, apa yang membuat kamu kecewa. Kamu tidak apa-apa ngomong aja. Aku tidak tersinggung kok. Ini adalah orang yang punya model validator style ya. Ya, justru kalau ada konflik, ada pertengkaran, dengan tenang, dia mengajak pasangannya duduk, mendengarkan pasangan, memberikan kesempatan bagi pasangan untuk mencurahkan isi hatinya. Dan kemudian setelah tahap pengukuhan ini, dia akan masuk ke tahap negosiasi. Setelah pasangannya tadi cerita tentang kekecewaannya, tentang perasaannya, tentang sakit hatinya, ya tentang pendapatnya, maka dalam tahap negosiasi ini dia akan mencoba untuk meyakinkan bahwa pendapatnya itu benar, bahwa dia tidak bermaksud menyakiti hati pasangannya. Dia akan coba untuk mengambil hati pasangannya. Aku ngomong begitu, aku putuskan begitu tuh karena ini loh. Bukan karena aku mengabaikan kamu, bukan karena aku tidak peduli kamu, tapi ini demi kita juga ke depan. Jadi semacam untuk membujuk pasangannya ya, untuk meyakinkan bahwa apa yang dia pikirkan, apa yang dia lakukan, apa yang jadi pendapatnya itu benar. Ya, dia mencoba untuk meyakinkan itu kepada pasangannya. Dan setelah itu kemudian akan masuk tahap kompromi. Ya, ketika pasangannya juga sudah mendengar akan usahanya dia untuk meyakinkan pendapatnya tadi, maka dia akan mencoba cari titik temu. Ketika mungkin waktu tahap negosiasi ini pasangan tetap bersikeras pada pendapatnya, bersikeras pada pandangannya, maka seorang yang punya model validator style ini dia tidak akan menyerah, tapi dia akan mencoba untuk cari titik temu atau jalan keluar dari masalah ini. Aku punya pendapat gini, kamu punya pendapat gitu, jadi enaknya bagaimana ya? Ya. Aku mikirnya gini, kamu mikirnya gitu, jadi eh, bagusnya bagaimana ya? Itu akan dilakukan oleh orang yang punya model validator style. Jadi ketika terjadi satu perbedaan pendapat, terjadi satu konflik, maka ini yang dia lakukan. Mengajak duduk bersama, mendengarkan, kemudian giliran dia akan meyakinkan pasangannya, dan mencoba untuk mencari titik temu atau jalan keluar dari masalah itu. Ya. Nah, tentu ini adalah satu model yang bagus ya, model yang baik ya. Kelebihannya apa model ini ya? Kelebihannya apa? Kelebihan yang pertama adalah adanya komunikasi yang tetap terpelihara. Meskipun waktu itu sedang bersih tegang, waktu itu sedang ada perbedaan pendapat, ada miskomunikasi, tapi tetap terjadi komunikasi. Ini plus, ini adalah kelebihan dari seorang yang punya model
validator style ini ya, yang menguatkan pasangannya ini, ya, komunikasinya tetap terpelihara. Ini sangat bagus karena banyak pasangan yang ketika konflik bukannya membangun komunikasi, justru meruntuhkan komunikasi, membangun tembok yang sangat tinggi sehingga tidak bisa diajak ngomong, ya. Tapi tipe ini, model ini bagus. Dia punya kelebihan, komunikasi tetap terpelihara meskipun ada perbedaan pendapat. Kelebihan yang kedua adalah adanya keterbukaan. Ya, dia bisa membuka hatinya untuk pasangannya, mencurahkan isi hatinya. Dia juga bisa terbuka untuk mengutarakan pendapatnya kepada pasangannya. Wah, ini bagus banget. Ya, ada keterbukaan ini satu yang penting dalam menyelesaikan konflik. Dan itu dimiliki oleh seorang yang punya model validator style ini. Kelebihan yang ketiga adalah ada usaha untuk tetap hangat bersama pasangan. Jadi mengapa dia mengajak duduk pasangannya? Mengapa dia mendengarkan dan membuka hatinya untuk pasangannya mencurahkan isi hatinya? Mengapa dia untuk mencari titik temu dalam perbedaan yang ada? Itu karena memang dia selalu hatinya itu pengen hangat bersama pasangan. Dia tidak menginginkan bahwa perbedaan pendapat atau konflik ini merenggangkan atau membuat dingin hubungan mereka. Ini kelebihannya dari seorang yang memiliki model ini dalam menyelesaikan konflik. Kelebihannya adalah saling menguatkan. Ya. Jadi bukan saling nyindir, bukan saling menjatuhkan, tapi dengan adanya komunikasi yang hangat itu akan terjadi satu saling menguatkan. Ya. Kelebihan yang lain adalah terciptanya keterampilan dalam negosiasi. Ini penting dan baik dalam pernikahan. Negosiasi. Negosiasi itu kan berarti kita memberikan ruang untuk pasangan kita. Berbeda dengan yang otoriter ya. Kalau otoriter tidak pakai negosiasi, kamu mesti nurut ya. Kalau tidak nurut kemudian ada ancaman. Itu tidak boleh dalam pernikahan seperti itu. Tapi justru yang perlu dimiliki adalah keterampilan dalam bernegosiasi, menemukan akan jalan bersama, akan kesepakatan bersama, akan titik temu itu. Meskipun tidak selalu ya, tidak selalu itu berjalan mulus. Tapi paling tidak ada proses ke situ. Ini merupakan kelebihan dari orang yang punya uh, model validator style dalam menyelesaikan konfliknya. Dan kelebihan yang berikutnya adalah adanya respect terhadap pasangan. Seperti yang saya utarakan di awal tadi, penting dalam hal apapun juga tetaplah respect dengan pasangan. Sesalah apapun dia, sejelek apapun pendapatnya, tetaplah hormati, tetaplah respect. Itu penting banget, itu modal yang sangat besar untuk sebuah kehangatan relasi, itu respect. Ya, orang yang punya model validator style ini, dia bisa tetap respect kepada pasangan. Meskipun dia mengalami perbedaan, meskipun dia mungkin mengalami pertentangan, tapi dia tetap respect. Dibuktikan apa? Dibuktikan masih bisa ngajak duduk sama-sama, bisa mendengarkan, bisa mencari titik temu. Itu adalah bukti adanya respect yang besar terhadap pasangannya. Apakah ada yang merasa memiliki model ini dalam menyelesaikan konflik dengan pasangannya? Siapa suami yang punya model ini? Siapa istri yang punya model ini? Ya, ketika ada mulai bibit-bibit pertengkaran, ada miskomunikasi, ada perbedaan, selalu cari waktu untuk ngomong baik-baik. Ya, ini bagus ya. Tapi dari sekian kelebihan, model ini punya satu kelemahan. Meskipun kelemahan ini seringkali diabaikan ya. Kelemahannya apa? Kelemahannya adalah pribadi yang memiliki model validator style ini biasanya dia tuh cenderung mengorbankan minat pribadinya demi kebersamaan dengan pasangannya. Secara sekilas ini bagus ya, bagus. Tapi kalau ini kemudian mengubur ruang untuk apa ya, minat pribadi seseorang, ini justru sebenarnya tidak sehat ya, tidak sehat. Misalkan ada dia diajak keluar oleh teman kantornya, ya, tapi dia selalu mikirin, waduh, nanti gimana dengan istriku ya, gimana dengan suamiku ya, sudahlah, nggak usah lah, punya hobi yang sama dengan teman,
SMA-nya, punya hobi yang sama dengan teman kuliahnya, diajak untuk lakukan aktivitas bersama. Ya. Pertimbangannya selalu bagaimana dengan pasanganku ya, bagaimana dengan itu ya. Padahal pasangannya sudah mengatakan enggak apa-apa jalan, enggak apa-apa pergi. Tapi dia merasa enggak lah, enggak lah, enggak lah. Ya kira-kira begitu ya. Ya ini memang secara sekilas baik ya, tapi kalau ini terjadi terus-menerus tanpa ada satu ruang untuk minat pribadinya itu disegarkan, ya tentu ada satu kelemahan tersendiri meskipun bukan kelemahan yang mayor menurut saya ya, tapi tetap ada kelemahan minornya di sini. Ya. Jadi pada dasarnya validator style ini adalah satu model yang bagus ya, tapi tetap ada kelemahan. Jadi dalam bagian ini ketika kita misalkan menyadari kayaknya ini aku punya model ini ya. Kalau ada konflik, aku selalu ngajak ngomong, ya mendengarkan, kemudian aku gantian ungkapin pendapat begitu. Atau mungkin saudara merasa bahwa pasangan saudara yang seperti itu, oh kayaknya suamiku begini deh, kayak istriku begini. Maka syukurilah akan kelebihan-kelebihan tadi, sambil untuk memperhatikan kelemahan ini. Kalau kita adalah pribadi yang seperti ini, ya kita sudah punya ruang untuk apa namanya ya, mengembangkan minat pribadi kita dan pasangan kita sudah menyetujuinya, maka lakukan itu tidak apa-apa. Ya. Jalan dengan apa ya, dengan rekan, ya boleh itu ya. Tentunya tidak tiap hari ya, kalau tiap hari itu baru banget tentunya gitu ya. Tetapi intinya ada ruang lah, ada ruang untuk minat pribadi kita. Ya. Kalau kita adalah pasangan yang merasa bahwa pasangan kita punya style seperti itu, maka doronglah dia. Karena dia telah memberikan waktu yang luar biasa untuk kita, maka doronglah dia juga untuk bisa berkembang minat pribadinya. Ya, dengan izin kita untuk dia bisa mengembangkannya. Ya, tentu dalam batas-batas, dalam koridor ya yang baik. Saran untuk pribadi atau orang yang punya style ini adalah sarannya berikan apresiasi dulu terhadap pasangan ya sebelum mengungkapkan pendapat Anda. Jadi tadi kan orang yang punya model ini kan akan memanggil untuk bicara, kemudian dia akan pertama-tama mendengarkan pasangannya bicara, mengungkapkan isi hatinya, dan baru kemudian dia akan mengungkapkan pendapatnya. Maka disarankan sebelum mengungkapkan pendapatnya, apresiasi dulu pandangan pasangan. Apresiasi dulu curhatan pasangan, apresiasi dulu. Ya, berikan apresiasi dulu. Sebelum mengungkapkan akan pendapat Anda. Dan yang kedua adalah pastikan bahwa emosi Anda itu sudah stabil. Pastikan bahwa emosi Anda itu sudah stabil. Karena untuk bicara memang diperlukan satu emosi yang stabil ya. Untuk bicara ya. Tidak bisa kita bicara dalam emosi yang tidak stabil. Tidak bisa. Kita tidak bisa berpendapat ketika emosi kita tidak stabil. Bahkan kita tidak boleh memutuskan sesuatu dalam kondisi emosi kita tidak stabil. Tidak bisa. Kan itu pastikan sebelum mengajak pasangan kita bicara, sebelum kita mendengar atau mengungkapkan pendapat, pastikan emosi kita sudah stabil. Percaya pasangan. Ya, kalau kita tidak bisa percaya sama pasangan, maka pembicaraan itu menjadi sesuatu yang tidak ada gunanya ya. Dan tingkatkan romantisme atau romansa. Ya, karena itu akan menambah kehangatan di dalam eh, komunikasi yang terjalin itu. Ya, itu justru menjadi satu perekat yang makin merekatkan bahkan ketika konflik itu terjadi. Jadi ini adalah saran-saran yang diberikan untuk seseorang, untuk kita yang punya model ini, validator style ini. Oke ya, saya harap ini cukup jelas. Jadi kita bisa menilai apakah kita ada di poin ini.
Atau apakah pasangan kita ada di poin ini? Kalau itu yang terjadi, maka bersyukurlah kita boleh tahu akan hal itu. Yang kedua adalah model di mana pribadi itu tidak stabil ya. Ketika terjadi konflik ya, rasa tidak enak di hati, atau mungkin dia tersinggung, salah paham, dia bisa langsung cepat bereaksi. Ini adalah volatile style, ya, tidak stabil dia. Begitu ada gangguan sedikit, ada perbedaan sedikit, ada pertentangan sedikit, langsung ada perubahan emosi. Cirinya adalah emosinya mudah naik turun. Ya, dia mudah sekali marah, dia mudah sekali tersinggung, dia mudah sekali ngambek, kira-kira begitu ya. Ya, itu adalah ciri dari seorang pribadi yang dalam menyelesaikan konflik, dia punya model volatile style ini, ya, tidak stabil dia. Ya. Jadi mudah untuk emosinya naik, juga mudah untuk emosinya turun, mudah untuk dia marah, mudah untuk dia kemudian putus asa, kira-kira begitu ya. Cirinya adalah dia bisa sangat marah. Ya, ketika ada konflik itu dengan pasangan, dia bisa sangat marah sama pasangannya. Dia bisa tidak terima dengan sikap pasangannya. Dia bisa menyatakan tidak suka. Dia bisa menyatakan akan ketersinggungannya dengan pasangannya. Ya, tetapi kalau bicara kemesraan, dia itu luar biasa mesranya, gitu. Jadi tipe yang kebanyakan seperti itu ya. Jadi ketika dia adalah pribadi yang emosinya mudah naik turun, biasanya juga kemesraannya itu luar biasa mesra. Kalau sudah mesra itu, sudahlah, mesra banget pokoknya. Ya, itu cirinya ya. Cirinya adalah karena emosinya tidak stabil, mudah naik turun, maka akan berpotensi sering terjadinya pertengkaran. Ya, karena dia mudah bereaksi. Tidak seperti model yang pertama tadi ya, yang model menguatkan pasangan itu, yang lebih cenderung tenang ya. Kalau model yang tidak stabil ini, kalau ada pertentangan, perbedaan, tidak enak di hati, dia mudah sekali emosi, dan itu kalau tidak terkontrol akan timbulkan pertengkaran. Dan cirinya adalah dia akan sulit mendengarkan pasangannya dia. Karena emosi kan, ya. Begitu dia tersinggung, tidak enak hati, sudah, tidak mau dengerin dulu. Ya, tidak mau dengerin dulu. Ya, ini merupakan ciri dari seseorang yang memang punya model, ya, punya gaya dalam berkonflik itu tidak stabil. Ya, apakah ada yang merasa sebagai suami atau sebagai istri model yang seperti ini? Ya. Tiap model itu ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Tiap model ada kelebihan, ada kekurangannya. Model ini itu ada kelebihannya loh, saudara ya. Apa kelebihan model ini? Sangat menekankan kejujuran dan keterbukaan. Jadi dia akan terus terang mengatakan dia tidak senang, dia tersinggung, dia sakit hati, dia marah. Dia akan jujur mengatakan itu. Dia akan terbuka untuk mengungkapkan, mengekspresikan akan emosinya. Ya, dia tidak akan ragu untuk mengungkapkan isi hatinya. Oh, dia kecewa dan segala macamnya ya. Itu adalah kelebihan ya. Orang bisa terbuka, jujur, mengungkapkan perasaannya itu baik ya. Kelebihan yang berikutnya adalah pribadi yang seperti ini biasanya punya ikatan romantisme yang kuat dengan pasangannya. Ya, jadi meskipun gampang marah, ya, gampang meluapkan emosi, tapi kalau sudah pas mesra, pas romantis tuh, romantis banget orangnya, kira-kira gitu ya. Ya, jadi ini ada kelebihan ya. Ya. Tapi juga ada kekurangannya ya. Ada kekurangan apa? Kelemahannya. Kelemahan dari model ini. Jika tidak hati-hati, jika tidak hati-hati, maka bisa menghancurkan perasaan pasangan melalui kata-katanya. Kok bisa begitu? Ya, karena model ini kan model yang tidak stabil emosinya ya. Jadi dia bisa mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan emosinya itu dengan
terekspresi dengan kata-kata yang keluar, dengan kalimat-kalimat itu. Nah, kalau tidak terkontrol, maka kalimat-kalimat itu bisa menghancurkan pasangannya, bisa melukai pasangannya. Ya, ini merupakan kelemahan. Ya, karena kata-kata yang telah keluar dari mulut seseorang itu bagaikan paku yang ditancapkan di kayu. Ya, meskipun sudah minta maaf, ya seringkali seperti paku yang tercabut, ya, ya ada bekasnya yang tertinggal, bukan ya? Jadi mesti hati-hati ya untuk setiap kita yang merasa kita punya punya style di sini ya, punya model di sini ya, yang mudah meluap emosinya, mesti hati-hati, ya mesti hati-hati. Kelemahannya adalah emosi yang tak terkendali itu beresiko melahirkan penghinaan atau bahkan kekerasan yang bisa menghancurkan pernikahan. Ya, karena emosi yang tidak stabil, ketika dibiarkan tak terkontrol, maka itu bisa menimbulkan penghinaan terhadap pasangannya. Ya, bahkan kekerasan, apakah kekerasan verbal atau bahkan fisik, itu bisa terjadi ya. Ya karena tadi emosinya bisa begitu naik. Nah, ini merupakan kelemahan ya, kelemahan. Jadi kalau ada di antara kita yang merasa ini sepertinya saya ini. Kalau sedang berbeda pendapat dengan pasangan, sedang tidak terima dengan pandangan pasangan, ketika ada konflik, wah rasanya tidak bisa tahan, cepat sekali naik ya emosinya begitu. Maka selain ada kelebihan tadi ya, juga mesti perhatikan ya, perhatikan akan kelemahan ini. Bagi kita pasangan yang memiliki pasangan yang punya model seperti ini, support pasangan ya, ingatkan pasangan, support dia supaya uh, tidak kemudian lepas kontrol atas emosi yang meluap itu ya. Ada saran tentunya untuk seorang, untuk kita yang punya model volatile style ini ya. Saran yang pertama adalah belajar menguasai diri. Belajar menguasai diri. Ya. Karena emosi yang tak terkontrol itu adalah ekspresi dari penguasaan diri yang lemah ya. Ya. Gampang marah, gampang tersinggung ya. Itu adalah ekspresi sebenarnya dari penguasaan diri yang lemah. Jadi mesti belajar menguasai diri. Kita bersyukur menjadi orang percaya dalam diri kita ada Roh Kudus yang dia pasti berkarya dalam diri kita untuk membuat kita semakin bertumbuh di dalam buah roh itu yang salah satu rasanya adalah penguasaan diri. Jadi perlu bersandar terus sama Tuhan ya, perlu bersandar terus sama Tuhan. Dari adanya kelebihan dari model ini, tetap sadari ada kelemahan. Dan dalam hal kelemahan, fokuslah untuk sandar sama Tuhan supaya itu bisa teratasi dengan baik. Untuk kita yang punya model ini, saran yang berikutnya adalah terapkanlah prinsip ini. Tenang dulu, baru bicara. Bukan bicara dulu, baru tenang. Ya. Jadi terapkan prinsip ini ya. Tenang dulu, baru ngomong. Bukan ngomong supaya tenang. Ya. Kenapa ini perlu diperhatikan? Karena biasanya orang yang punya model ini, dia lebih senang, dia lebih suka ya untuk bicara dulu, baru dia rasa tenang. Ya justru itu mesti di apa ya, dilawan ya. Dengan untuk berusaha tenang dulu baru ngomong. Jadi kalau tidak tenang, jangan ngomong dulu. Kalau tidak tenang, jangan berpendapat dulu. Kalau tidak tenang, jangan putuskan sesuatu dulu. Tapi tenang dulu baru bicara. Itu merupakan saran yang sangat membantu pastinya. Dan tunjukkan kasih sayang dan romantisme lebih baik daripada pertengkaran. Karena tipe ini adalah tipe yang mudah sekali bertengkar, ya. Jadi disarankan tunjukkanlah cinta kasih dan romantisme lebih banyak dari pertengkaran. Ada penelitian yang mengatakan ketika seseorang yang punya model volatile style ini, ya, itu bisa memberikan kepada pasangannya romantisme yang 5 kali lebih banyak daripada pertengkaran. Itu akan bisa membangun satu apa ya?
relasi yang kuat, ya. Jadi perbandingannya 5:1 ya. Jadi sekali bertengkar romantismenya mesti 5, kira-kira begitu ya. Ada penelitian yang seperti itu. Jadi intinya adalah kalau kita memiliki model seperti ini, maka mesti sadari bahwa ada sesuatu yang lain yang perlu kita lakukan, ya. Bukan hanya menunjukkan emosi kita kepada pasangan, tapi juga menunjukkan romantisme yang lebih banyak daripada pertengkaran itu sendiri. Ya. Kalau kita adalah seorang yang menyadari pasangan kita adalah model seperti ini, ya jangan dibully ya, jangan dibully pasangan kita, tapi ditolong untuk terus bisa menguasai diri dan bisa bertumbuh ya, untuk bisa lebih stabil dan lebih stabil lagi. Dan tipe yang terakhir, conflict avoider style, yaitu tipe yang menghindari konflik. Jadi kalau ada pertentangan, ada perbedaan pendapat, dia lebih memilih untuk nggak usah ngomong, nggak usah dilanjutin daripada bertengkar. Kira-kira begitu loh orangnya. Ciri-cirinya apa? Cenderung menghindarkan diri dari pertengkaran. Jadi begitu sudah ada benih-benih konflik, sudah ada ketegangan, ya ada perbedaan pendapat yang nggak ada titik temunya, dia sadar nih, wah ini kalau diterusin ini bisa tengkar nih, ya. Kalau diterusin ini bisa nanti tambah tajam perbedaan. Mending nggak usah diterusin sudah, nggak usah diterusin, ya, nggak usah diterusin, sudah dilupakan aja. Jadi lebih lebih baik menghindar daripada membicarakannya, ya. Ciri yang kedua adalah dia setuju meskipun tidak setuju. Setujunya di sini setuju dalam tanda kutip. Ya, jadi orang atau pribadi yang punya model, punya gaya dalam menghadapi konflik yang konflik avoider style ini ya, dia akan lebih baik terpaksa setuju. Supaya apa? Supaya tidak terjadi konflik. Meskipun hatinya tidak setuju. Meskipun hatinya mengatakan tidak, tapi sudahlah daripada aku ngomong tidak, nanti tambah panjang perdebatannya. Dia ada ketakutan-ketakutan ya, daripada nanti aku tertolak, daripada ini, daripada itu. Ya. Dia lebih banyak khawatirnya gitu. Dia lebih baik setuju lah, meskipun dia sebenarnya tidak setuju ya. Ciri yang berikutnya adalah berupaya mengakui perbedaan, tapi tidak berupaya meyakinkan pasangan akan kebenaran pendapatnya. Ya, dia bisa mengakui ya kita berbeda, tapi hanya sebatas itu. Berbeda dengan yang pertama yang punya sifat menguatkan pasangan, dia bernegosiasi, mau cari titik temu. Kalau tipe yang ini tidak ya. Dia hanya tahu bahwa aku beda. Aku beda dengan kamu. Ya sudah cukup. Dia tidak berupaya meyakinkan pasangan bahwa apa yang dipikirkan itu baik. Apa yang dipikirkan itu benar. Tidak. Kenapa dia tidak berusaha meyakinkan pasangannya itu? Ya karena tadi dia tidak mau konflik. Dia tidak mau eh, dialognya bertambah panjang dengan perbedaan itu. Biasanya ada ketakutan-ketakutan, ya. Ada rasa tidak aman, insecure dia dengan pasangannya. Cirinya juga menekankan pada apa yang disukai, bukan pada apa yang tidak disukai. Jadi ciri dari orang yang punya model ini ya, kalau ditanya apa sih yang tidak kamu sukai dari pasanganmu, dia akan diam. Dia tidak akan jawab. Tapi kalau ditanya apa sih yang kamu sukai, dia akan jawab. Jadi dia lebih baik mengutarakan apa yang dia sukai, ya. Bukan untuk mengutarakan apa yang dia tidak sukai dari pasangannya. Ya, ciri-cirinya seperti itu ya. Menghindari pertengkaran, ya terpaksa setuju meskipun hatinya nggak setuju, ya tidak berupaya untuk meyakinkan pasangan tentang pendapatnya, ya pokoknya ngomongnya yang nyaman-nyaman saja lah. Apakah ada di antara kita yang merasa ini modelnya kita ketika menghadapi konflik, atau apakah kita sudah merasa, wih pasanganku seperti ini nih, ya kita lanjutkan ya. Model ini juga ada kelebihan ya. Apa kelebihan dari model ini? Kelebihannya adalah
kemampuan untuk menanggung beban demi hubungan dan kebersamaan dengan pasangan. Ini sesuatu yang baik ya, ada kemampuan untuk menanggung beban, ada pengorbanan diri, ya, demi hubungan itu, demi kebersamaan dengan pasangannya. Ini berarti dia masih memikirkan kita. Dia tidak hanya memikirkan aku, tapi dia memikirkan kita, yaitu dirinya dengan pasangannya itu. Sehingga demi kita itu maka dia rela menanggung beban, ya, ya, untuk terciptanya relasi yang terus berjalan supaya tetap bisa bersama-sama dengan pasangannya. Ya, karena itu dia rela untuk tidak setuju, untuk setuju padahal hatinya tidak setuju. Dia rela untuk apa ya? em, Tidak mengutarakan perbedaan pendapatnya dengan pasangannya demi supaya kebersamaan itu boleh tetap terjadi. Ya. Kemudian kelebihannya adalah biasanya tipe ini atau model ini tidak ingin saling menyakiti ya, tidak ingin saling menyakiti. Ya, karena dia akan menghindari konflik itu, karena dia tidak akan bicara sesuatu yang negatif tentang pasangannya. Ya. Dia hanya mau bicara yang baik-baik saja. Kelebihannya adalah sangat sedikit kritikan dan penghinaan. Berbeda dengan yang kedua tadi ya, yang rawan akan kritikan, yang rawan akan penghinaan ya kalau udah hati-hati. Maka tipe ini kelebihannya akan sangat sedikit kritikan dan penghinaan. Karena dia lebih menghindar, ya, menghindar dan menghindar. Tapi tentunya ini ada kelemahannya ya. Bagi seseorang yang punya model ini, conflict avoider style ini, ya, yang lebih memilih untuk menghindari konflik, tidak mau membicarakan, tidak mau menyelesaikan, kelemahannya apa? Masalah jadi tidak terselesaikan. Masalah itu ada, hanya tidak dibicarakan. Jadinya tidak terselesaikan karena tidak dibicarakan. Kenapa tidak dibicarakan? Karena ada ketakutan-ketakutan. Kalau diteruskan, nanti takutnya ini, kalau takutnya itu, dan sebagainya. Insecure ya. Tidak ada masalah yang selesai dengan dibiarkan. Tidak ada masalah yang selesai dengan dihindari. Yang ada hanyalah masalah itu tersimpan aja. Yang satu waktu itu bisa kembali meledak. Ya, ini memang kelemahan ya. Kelemahan yang berikutnya adalah biasanya pribadi yang punya model ini akan menimbun banyak emosi negatif. Karena yang lebih baik menyimpan, menyimpan meskipun dia rasa tersakiti, dia rasa tertekan, ya, dia rasa kecewa, pokoknya simpan aja, simpan demi aku tetap relasi sama dia, demi pernikahan ini, demi kebersamaan ini, sudahlah aku yang ngalah terus tidak apa-apa, kira-kira begitu ya. Ini kelemahannya. Ini akan membuat jiwa jadi tidak sehat. Dan otomatis akan menimbulkan kurangnya kemesraan dan kedalaman relasi. Karena tidak ada dialog, tidak ada komunikasi yang dalam. Tidak ada komunikasi yang dalam menyelesaikan atau membicarakan masalah. Sehingga demi menghindari potensi konflik lebih baik ya sudah diam aja atau tidak usah diingat dan lain sebagainya. Sehingga tidak ada kedalaman relasi. Tidak benar-benar mengenal siapa pasangan. Ya, tidak benar-benar mendalami karakter pasangan. Dan juga akan berujung pada kurangnya kemesraan. Akhirnya hubungannya ya datar-datar aja dengan pasangannya. Ya. Berbeda dengan yang kedua tadi ya, dengan emosi yang seperti itu, ada kelebihan di mana kemesraannya sangat tinggi sekali. Tapi dengan tipe yang penghindar ini justru akan mengalami masalah kemesraannya. Dan tentu pribadi yang seperti ini akan rawan stres. Karena apa ya? Karena tadi demi menghindari konflik, dia akan lebih memilih untuk menyimpan, menimbun, menyimpan, menimbun. Ya, dia uh, melakukan itu. Dan itu akan mengalami stres ya. Nah, itu merupakan kelemahan dari tipe ini. Jadi bagi kita yang merasa di tipe ini, kita perlu perhatikan selain ada kelebihan, ada kelemahan-kelemahan. Nah, kita perlu mengatasi kelemahan-kelemahan ini. Bagi kita pasangan yang merasa bahwa pasangan kita memiliki model ini,
kita perlu untuk kemudian menolong pasangan supaya apa yang menjadi kelemahan ini bisa teratasi ya, gitu. Karena di samping kelebihan ada kelemahannya. Saran untuk kita yang misalkan memiliki model konflik avoider style ini ya, menghindari konflik. Kita mesti jujur dengan perasaan kita sendiri. Biasanya orang yang punya model ini, dia seringkali tidak jujur dengan perasaannya. Ya. Biasanya dia akan mengatakan baik-baik saja. Padahal hatinya tidak baik-baik saja. Wajahnya bisa senyum, tapi hatinya hancur. Sehingga dalam hatinya ketika orang puji dia, wah kamu baik-baik ya dengan keluargamu, dengan pasanganmu, dengan anak-anakmu. Dia dengan senyum menjawab iya, padahal hatinya mengatakan kamu tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Dia perlu jujur dengan perasaannya. Jujurlah kalau kita merasa tersakiti, jujur bahwa kita tersakiti. Jujur kalau kita kecewa, kita jujur bahwa kita kecewa. Saran berikutnya adalah berusaha menang dari rasa tidak aman. Karena biasanya orang yang punya model ini ya, yang mengalah menghindari konflik karena tadi rasa insecure, takut, takut ya, takut pasangan ninggalin dia, takut nanti bagaimana bagaimana kalau terjadi satu komunikasi yang lebih dalam, yang lebih panjang. Maka berusaha menang dari rasa takut. Nah, ini memang nggak gampang ya. Maka ketika kita menyadari pasangan kita adalah punya tipe seperti ini, untuk poin kedua ini kita mesti tolong pasangan kita. Ketika dia merasa insecure dengan kita, tolong jangan itu dijadikan senjata untuk menekan dia. Wah, dia ini istriku ini takut kehilangan aku ini. Oh, kalau gitu, sengaja aku. Jangan begitu. Wah, suamiku ini takut kehilangan aku nih. Sengaja nih, ya, jadi senjata ini ya. Jangan macam-macam ya. Oh, jangan begitu. Pastikanlah bahwa pasangan kita tidak ada rasa insecure, tapi yang ada adalah rasa aman, terlindungi. Ya, itu bagian kita sebagai pasangan ya, yang mesti menolong pasangan kita. Karena jiwanya tidak akan sehat selama dia terus merasa tidak aman. Jadi berikanlah jaminan keamanan untuk pasangan kita. Ya, khususnya bagi pasangan kita yang punya model seperti ini ya, punya model seperti ini. Tolonglah untuk dia bisa mengatasi akan kelemahannya. Dan jika diperlukan dapat meminta bantuan konselor. Kalau sudah tahap stresnya itu dalam, karena tipe ini tipe yang paling mudah stres ya, karena dia nyimpen, 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 dan nyimpen, maka tentu ada batas kekuatan seseorang ya. Maka jika diperlukan mesti meminta bantuan konselor. Jangan ditanggung sendiri. Ya, ini adalah tiga model dari orang yang menghadapi konflik. Ya, ada yang validator style, yang waktu ada konflik dia justru menguatkan pasangannya, mengajak pasangannya duduk, yang kemudian mengajak pasangannya untuk bicara, kemudian baru dia mengeluarkan pendapatnya, mencari titik temu, ya, meyakinkan pasangannya. Atau yang kedua, volatile style, yang tidak stabil. Begitu ada pertentangan, emosinya mudah naik, gitu ya. Ya. Atau yang ketiga, conflict avoider style, yang menghindari konflik. Jadi minimal ada tiga model ini, saudara ya. Kita sudah membahas ciri-cirinya, kelebihan dan kelemahannya, dan saran-saran untuk masing-masing model. Sekarang waktunya kita untuk melihat diri kita. Dari penjelasan, kita ada di model mana? Atau cenderung di model mana?
Apakah ada yang lebih dari satu model? Bisa jadi ya. Tapi yang paling kita rasakan, yang paling menonjol model yang mana? Kita mesti mengenali diri kita. Sebenarnya ada kuesionernya, cuma saya pikir kita tidak perlu kuesioner, kita sudah cukup lama berrelasi dengan pasangan. Saya pikir kita tahu ya, kita model yang mana, pasangan kita yang mana. Jadi silakan kita coba untuk eh, diskusi dengan pasangan yang ada di sebelah masing-masing. Kasih tahu aku ini di model ini loh. Ya. Dan coba tebak pasangan Anda. Pasangan Anda di model yang mana? Apakah benar tebakannya? Nah, kalau sudah saling mengetahui, ini modal, ya. Oh, ternyata pasanganku ini validator style. Oh, pasanganku ini volatile style. Oh, pasanganku ini conflict avoider style. Nah, setelah kita tahu, maka belajar untuk mengerti. Oh, memang selama ini dia begitu karena dia memang modelnya begini. Apakah model-model ini bisa berubah? Bisa, tapi tidak gampang. Ya, bisa tapi tidak gampang. Karena itu yang paling pertama yang diperlukan adalah bukan mengubah pasangan kita, tapi menangani kelemahan-kelemahannya tadi. Ya, jadi bisa berubah, bisa ya. Tapi tidak mudah. Karena itu yang paling pertama ditangani adalah kelemahan-kelemahan. Jadi jangan paksa pasangan untuk berubah sesuai dengan modelnya kita, jangan. Tapi setelah kita kenali model pasangan kita untuk apa, pahami, ngerti, oh selama ini dia begitu karena dia memang modelnya begini. Oh, emosinya dia begini karena memang modelnya begini. Bukan berarti membiarkan kelemahan, tidak ya, bukan ya, tapi mengenali dulu, mengenali dulu. Oh, selama ini dia diajak ngomong, ceritain masalah, dia menghindar terus. Oh, karena dia punya model begini. Oh, ternyata selama ini dia ngajak-ngajak aku ngomong itu karena dia punya model ini. Ya, paling enggak kita bisa mengenali model dari pasangan kita, mengenali model diri kita dan model pasangan kita. Maka setelah kita kenali, mari saling bantu membantu untuk menangani yang kelemahan-kelemahan tadi. Karena setiap model pasti ada kelemahannya. Jadi masing-masing setelah tahu akan modelnya, PR-nya adalah saling tolong-menolong untuk menangani kelemahan-kelemahan. Di sanalah justru terjadi satu apa ya, tolong-menolong yang baik. Ya. Dan dengan kita mengetahui, mengerti akan bagian ini, biar itu juga menjadi bagian dari bijaksana kita dalam kita menyelesaikan konflik dengan pasangan. Kita tidak lagi egois ya, kita tidak lagi menempatkan diri kita di atas pasangan, enggak, tapi kita mengerti, oh dia begini, oh dia begitu. Dan biar itu boleh menolong kita untuk terjadi satu komunikasi yang lebih baik lagi. Baik, materi saya sampai di sini. Silakan kalau rekan-rekan ada yang kurang jelas, ada yang mau bertanya, atau bahkan mungkin ada yang tidak setuju, boleh juga ya kita berdiskusi. Silakan jika ada. Ustaz, Oke, Ko Burhan, silakan. Ustaz tadi kan yang konflik itu kan racun, Ustaz. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu apa tuh eh, apanya perkawinan gitu loh, Ustaz. Kan ada yang bisa diatasi dengan yang seperti model-modelnya manusia yang Musa bilang 3 model itu. Ngerti, Iya, Mas? ngerti. Jadi kan sudah dijelaskan di awal, bukan pertengkarannya yang bumbu ya. Tapi penyelesaiannya itu yang bumbu. Pertengkaran itu sendiri racun. Kalau Racun tidak ya. diselesaikan menghancurkan, iya. Jadi penyelesaiannya yang penting. Karena itu tadi sangat ditekankan, kita mesti cakap nih menyelesaikan setiap konflik kita. Karena kalau kita tidak cakap menyelesaikan konflik, wah kita akan digerogoti dengan konflik-konflik yang tidak selesai itu. Jadi penyelesaiannya kok yang penting ya, penyelesaiannya yang penting, bukan pertengkarannya, tapi penyelesaiannya Iya. kita terus perjuangkan, gitu ya.
Oke, jika tidak ada kita akan tutup. Musa, Oh, silakan. Yo, siapa ini? itu kalau soal pertengkaran kan penyelesaiannya yang penting. Tapi ini ada satu kejadian yang nyata, yang orangnya sendiri bilang rumah tangganya baik-baik saja. Justru karena baik-baik saja, itu yang membuat dia tidak baik-baik saja, membuat dia stres. Itu bagaimana, Musa? Berarti Jadi, tidak baik-baik saja. tapi dia bilang dia butuh pertengkaran supaya itu jadi merasakan sesuatu gitu loh. Karena jadi pernikahannya baik-baik saja, tapi membuat dia nggak baik ini masalahnya. Jadi tidak ada pertengkaran, tidak ada konflik, tidak ada seperti itu yang membuat orang berpikir. Kalau kita kan berpikirnya, aduh ada konflik pusing kepala gitu kan, stres gitu. Kalau dia nggak ada, justru karena nggak ada pertengkaran, justru tidak ada permasalahan, malah bikin dia stres itu Musa. Kayak apa itu? Karena dia ini saya duga, dia itu hanya menerapkan cinta yang pasif. Yang penting tidak tengkar, yang penting tidak kelahi, yang penting tidak konflik. Bagaimana dengan cinta yang aktif? Bukankah cinta itu sebenarnya aktif? Mengasihi, menyenangkan pasangan, mengharapkan yang terbaik untuk pasangan, kan? Melayani pasangan. Kalau itu dilakukan kan tidak ada yang rata kan, itu kan akan selalu dinamis. Ya, jadi kalau punya pikiran aku tenang-tenang saja dan karena itu aku merasa tidak baik-baik saja, maka perlu dipikirkan apakah selama ini hanya puas dengan sekedar tidak bertengkar. Tapi pernah Anda pikirkan bentuk-bentuk aktif dan nyata cinta kepada pasangan bagaimana? Pertumbuhan relasinya bagaimana? Jadi untuk membangun sebuah rumah tangga yang dinamis, jangan mengharapkan pertengkarannya. Jangan, tapi harapkanlah ada sesuatu yang baik, yang aktif yang dilakukan untuk pasangan. Karena cinta atau kasih itu bukan sekedar tidak ada pertengkaran memang, tapi ada sesuatu yang baik, yang aktif, yang dirancangkan untuk membangun relasi itu. Baik, jika tidak ada lagi, saya seperti biasa mengundang rekan-rekan ya yang ada bersama pasangannya. Ayo rangkullah pasanganmu. Selama ini kan dipegang tangannya, sekarang rangkullah pasanganmu dengan cinta kasih. Minta maaf kalau ada salah dalam berkonflik selama ini. Mintalah maaf kalau ada keegoisan, ada emosi yang terluap, ada kegagalan-kegagalan, mintalah maaf, dan saling mendoakan supaya bisa terus uh, dalam menghadapi konflik itu dengan bijaksana dari Tuhan. Boleh saling memahami, saling mengerti, ya tetap respect satu sama lain, dan memampukan bisa menangani dengan baik. Ya. Mari lakukan itu, dan nanti saya akan tutup di dalam doa. Saya berikan waktu beberapa saat untuk masing-masing boleh saling mendoakan ya, dengan pasangannya sendiri-sendiri. Silakan kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat malam hari ini ada kesempatan kami kembali diingatkan, belajar, merefresh, dan mungkin kami tertegur. Ada poin-poin yang mengena pada kami. Berikanlah kepada kami kerendahan hati untuk bisa menyadari ketidaksempurnaan kami, kegagalan, kelemahan kami terhadap pasangan kami. Dan mampukanlah kami untuk bangkit kembali, melakukan apa yang bijaksana, apa yang benar terhadap pasangan kami. Ampuni keegoisan kami, karena seringkali kami merasa diri paling benar. Kami tidak peduli dengan pasangan kami. Tolonglah kami untuk bisa bijaksana, dan biarlah kami bisa mengekspresikan bijaksana itu dengan memahami keunikan baik diri kami maupun pasangan kami.
dalam menghadapi konflik. Dan biarlah itu boleh menolong kami untuk bisa menyelesaikan konflik-konflik yang ada dengan baik. Tentu dengan pertolongan dan anugerah dari Tuhan. Dan berkati semua kami, terus ajar kami terus belajar dan belajar setia, supaya kami terus diasah. Kami boleh memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam berrelasi dengan pasangan. Terima kasih doa kami Tuhan, kami mengakhirkan kelas ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.